Oke, kita edukasi praktek trading siang sama screening siang. Oke, jadi kalau pertama kita dari screening ya. Jadi kalau kita mau trading dan screeningnya siang, itu kita bisa menggunakan yang namanya WXAI saham ini. Jadi caranya cari dulu saham-saham. Oke, kalau saya awalin dari swing. Kalau Bapak dan Bu mau swing, carilah yang di biru 1. Nah ini adalah saham-saham yang hari ini atau saat ini candlenya biru pertama. Ini. Jadi saham yang di biru 1 ini, Bapak dan Ibu cek grafiknya. Jadi kalau mau swing, cek grafiknya. Caranya di sini nih, di yang warna hitam. Tadi sahamnya ada, misal nih, Akra, ANJT, Aksio, ini. Atau Bapak Ibu bisa pilih ya, sesuai dengan ini. Bapak Ibu mau pilih saham misalkan yang syariah, pastikan di sahamnya ini ada tanda bintang seperti ini. Jadi sebelum ngecek kita harus tahu kita mau tradingnya sama apa. Kalau syariah cari yang ada tanda bintang seperti WiFi, WH, TRIS, TINS. Ini yang ada bintangnya. Ini adalah saham syariah. Kalau mau trading saham yang masuk ke LQ45, carilah tanda apa ini? Pagar. Ada ICBP, BRPT, kayak gini. Kalau mau cari saham yang Kompas 100, cari tandanya yang dolar. Ini seperti WiFi, TINS, SMDR, ini masuk di Kompas 100. Ini. Misal mau Kompas 100, ini ada TINS, ada SMDR. Lihat grafiknya di sini. Ketik garis miring TINS. Garis miring SMDR. Nih. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa melihat grafiknya. Contoh TINS. Nih, TINS. Candlenya biru pertama. Benar, TINS. Jadi kalau mau swing, cari saham yang candlenya biru pertama, ada di demand zone, dan kenaikan saat ini belum 5%. Jadi TINS ya, saat ini itu kenaikannya belum 5%. Ngelihatnya di mana? Ngelihatnya ini, high-nya ini. High-nya ini 715 hari ini. Sedangkan open-nya tadi di 700. Jadi kenaikannya ini baru 2%. Dan yang lebih bagus lagi ada spike yang belum tercapai. Ini jadi pertama biru 1. 2 ada di demand zone. Kenaikan lebih kecil 5%. 4 spike ya, ada spike. Ini.
Bisa kok, nggak sampai sejam. Kalau mau ditambah yang kelima, Jam doang lesnya. yaitu Nggak 2 jam. grupi. Yang kelima, grupinya itu sudah mulai naik. Ini sudah mulai naik Baca grupinya. rokok. Jadi ada 5 syarat ya yang bisa kita gunakan supaya lebih bagus. Sebenarnya cukup 2 aja boleh ya. Biru pertama sama dimanzun. Ini juga boleh. Tapi kalau mau lebih bagus, kalau nanti ketemu banyak pilihan, maka pilihlah yang memenuhi 5 kriteria ini. Ini untuk swing. Tin, saat ini dibeli untuk swing, boleh. Ini tin. Jadi cara nyari sahamnya seperti itu. Yang lain tadi ada misalkan contoh berikutnya tadi SMDR. SMDR. Nah ini SMDR. SMDR ini juga sama. Candlenya biru pertama, ada di area demand zone, kenaikannya juga belum 5%. Kenaikan juga belum 5%. Speknya juga belum tercapai. Ini, jadi kalau Bapak Ibu mau trading saham, silakan cek dulu sahamnya apa, mau syariah, mau Kompas 100, mau LQ45, boleh. Lalu lihat grafiknya. Kalau mau swing, carilah saham yang posisinya di bawah atau ada di area demand zone. Ini. Demand zone-nya itu dilihat di mana, Pak? Ini Bu, ini demand zone, warna biru ini Bu. Oh ya. Ya, ini Oh demand ya. zone. Terus biru pertama tadi itu juga itu. Ya ini, candle yang terakhir ini. Oh ya ya. Ya. Jadi setelah merah muncul candle biru, itu namanya biru pertama. Oh ya ya. Demand zone-nya di bawahnya itu. Ya. Menghitung 5%-nya gimana Mas Doli? Hitung 5%-nya oke. Jadi ngitung 5% ini Pak. Ini kan harga opennya 312. Oke. Harga tertingginya high ini 316. Dari 312 ke 316 ini apakah sudah naik 5% apa belum? Ini baru naik 312. Kenapa? Oke, ya. Iya, kan dihitung 4/312 kali 100%. Iya. Gitu. Jadi itu caranya kalau mau swing. Oke. Ada pertanyaan untuk swing? Jadi cara screeningnya cukup mudah dan kita bisa cepat untuk mencarinya. Mohon diulangi untuk ngitung yang persentase kenaikan tadi, Pak Doli. Oke. Di sini. Jadi persentase kenaikan ini opennya open 312 kan, Pak. Sedangkan harga tertingginya 316. Dari 312 ke 316 ini naik berapa persen? Ini kalau mau mudah ngitungnya bisa lihat di kalkulator saham. Musa kalkulator itu mudah melihatnya. 1,3%. Ya, 1,2. Atau caranya gini. Kalau mau mudah lihat jadi supaya nggak usah ngitung karena tidak semua orang mudah untuk ngitung. Bapak gunakan time frame kayak gini nih. Ini apa tadi SMDR misal. SMDR. Candlenya gunakan candle chart biasa. Kursornya arahkan ke sini. Nah, maka di situ akan terlihat high-nya. Ini SMDR. Kursornya arahkan ke candle yang terakhir. Di situ akan terlihat high-nya 1,2%. Artinya hari ini kenaikannya sampai saat ini tertingginya 1,2%. Pastikan candlenya candle chart.
bukan Heikinasi. Untuk melihat kenaikannya sudah berapa persen. Gitu. Atau Yang kalau di hack itu ya Mas Doli ya? ya yang di hack. Oke, ya. Atau kalau Bapak Ibu pakai Heikinasi, ini kan ada ujungnya ini, ujung garisnya ini. Arahkan ke paling atas ya, paling atas. Nah, lihat di samping di situ. Itu kan ada persentase 1,28%. Iya, oh iya. Itu terlihat. Contoh kalau saham lain, misal cuan. Nah, cuan hari ini tadi kenaikannya udah berapa persen? Ini arahkan ke paling tinggi itu udah 24%. Paling kanan itu. Yang di warna kuning. Untuk melihat tadi sudah naik berapa persen. Kalau pakai Heikinasi, arahkan ke kursor tertingginya. Ke candle tertingginya. Kayak gini. Dan lihat sebelah kanan, di sana ada persentasenya. Ada lagi? Kemudian untuk Tanya, Pak buy-nya Holi. saat itu kita langsung buy atau menunggu ada batasannya dulu Mas Doli? Oke. Karena bab ini swing ya. Swing itu Beberapa hari. ya, swing itu pertama kita belum bisa mantau setiap menitnya. Jadi belinya kapan? Belinya saat ini selama tidak naik dari 5% langsung beli. Contoh TINS. TINS ini belinya kapan? Di saat kita cek saat ini kenaikannya belum 5%, ya sekarang langsung beli. Ini. SMDR selama belum naik 5% dan candlenya biru, ya saat ini kita beli. Oke, makasih. Tanya Pak Holi. Yes. Seandainya pernah mencapai 5%, misalnya tadi jam 10, kemudian turun lagi menjadi 2%, apakah tetap layak untuk dibeli atau bagaimana? Tidak. Jadi pernah, tapi kemudian turun lagi menjadi 2%, Pak. Tidak, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, jadi kriterianya ya kenaikannya belum 5%. Kalau tadi sudah naik berarti kan kalau tadi udah 5% lalu turun itu berarti kan sudah 5%. Jadi cari saham yang kenaikannya belum 5%. Ya, terima kasih, Pak. Ada lagi? Ya ini untuk swing. Pak Oli, Yes. kalau sama SMDR kan kalau tadi kita lihat hasil analisanya sama-sama. Kalau menurut Pak Oli, mana yang lebih bagus di antara dua itu, Pak? Nah, kalau bagus atau tidak, pertama kita mau belinya berapa lot? Ya. Jadi bagus tidak, kita harus punya kriteria belinya pertama dari jumlah lot. Berapa lot sih yang mau kita beli? Untuk jumlah belinya bisa kita lihat di sini. Misal, TIN. Misal Bapak mau beli, ini rata-ratanya TIN. Ini 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Misal mau beli, ini anggap saya rata-ratanya 4.000-an. 4.000 lot. TIN. TIN 4.000 lot. SMDR. SMDR 1.000, 2.000, ini rata-ratanya 2.000. Kalau Bapak mau beli 4.000 lot, ya ke TIN. Kalau mau beli 2.000 lot, boleh TIN, boleh SMDR. Misalkan, oh saya mau belinya 2.000 lot, TIN apa SMDR? Kalau harus milih seperti itu, ya berarti harus ada pertimbangan yang lain. Harus ditambah kriteria yang lain.
Misal. Jadi bisa kita tambah kriteria yang lain. Contoh, MACD-nya bagaimana? Nah, kita cek grafiknya di sini. TINS. SMDR. Nah, kita pilih mana MACD-nya, nanti yang hijau. Nah, itu yang lebih bagus. Ini MACD-nya masih kuning. SMDR juga sama masih kuning. Kalau sama-sama masih kuning, misal sama-sama. Perhatikan lagi garisnya ini, osilatornya. Mana yang lebih pendek? Artinya yang akan mendekati 0. SMDR ini panjang ya, kelihatan. Terus kalau TINS tadi, itu kan lebih pendek. Nah ini lebih pendek. Jadi antara SMDR dengan TINS lebih bagus mana? TINS. Gitu. Jadi kriteria harus kita buat. Tadi ada 5 kriterianya. Kalau masih harus milih ya. Oh 5 kriteria terpenuhin semuanya, sama-sama terpenuhin, maka cek lagi indikator yang lain. Misal impuls MACD-nya ini. Gitu. Oke Pak, terima kasih. Untuk swing, ya screeningnya. Oke, kalau ada lagi untuk swing, kalau nggak ada, saya akan ke fast trade. Nah, kalau fast trade, ini belinya adalah di keputusan terakhir decision maker-nya, yaitu menggunakan super trend. Jadi, pakailah time frame 1 menit dan kayak gini. Jadi cari saham yang super trendnya mau pindah ke bawah. Contoh misal, ya. Contoh GMFI ini. Ini super trendnya mau pindah ke bawah. Kalau super trendnya pindah ke bawah, saat itulah beli. Ini namanya decision maker. Nanti sahamnya dari mana saja, bebas mau dari mana aja. Yang penting super trendnya saat pindah ke bawah, ini kita beli. Oke. Yang paling mudah dapatnya adalah dari signal fast trade. Yang paling mudah untuk dapat saham apa aja super trend yang mau pindah. Di sini. Ini ada yang namanya FTPSST. Ada APLN, ELSA, GIAA, BBNI, FIRE. Ini super trendnya mau pindah ke bawah di time frame 1 menit. Maka kita harus cek, benar nggak itu mau pindah ke bawah? Contoh, APLN, cek di sini. APLN. Ini. Super trendnya mau pindah ke bawah, ada di atas candle. Harga saat ini 141, super trendnya 142. Artinya jika harga sahamnya naik ke 142, maka super trendnya akan turun. Ini tinggal nungguin untuk turun. APLN. Ada lagi ELSA. Nah, ELSA ini sudah pindah ke bawah. Ditinggalkan, jangan ditungguin. ELSA. GIAA. Nah, GIAA ada di atas super trendnya nih. Ini boleh ditungguin. Kalau pindah ke bawah, baru kita beli untuk fast trade dan saham-saham yang lain. Jadi
Itu caranya supaya kita mudah dan belinya adalah di saat yang tepat. Jadi beli saat yang tepat itu untuk fast trade jika super trendnya baru pindah ke bawah. Itu cara mudahnya, screening sahamnya dan memantaunya. Ada pertanyaan? Silakan. Ada Pak. Itu kan kita lihatnya di FT PSST ya Pak, yang orange. Ya. Berarti kan kalau PSST itu adalah parabolic SAR dan super trend. Kita lihatnya hanya super trend ya Pak. Yang bagus Pak. Kalau yang ideal yaitu biru pertama, parabolic SAR dan yang ideal biru pertama, parabolic SAR baru pindah ke bawah, super trend baru pindah ke bawah di saat yang bersamaan. Itu yang ideal. BPSST. Tapi itu jarang akan terjadi. Maka kalau nunggu ideal mungkin lama dapatnya. Ya memang di sini sudah dicarikan parabolic SAR sama super trend yang mau pindah ke bawah. Tapi kadang parabolic SAR pindah duluan. Itu. Nah, contoh GIAA ini. GIAA ini kan merah pertama ini. Super trend di atas. Nah, kalau setelah candle-nya biru, parabolic SAR pindah ke bawah, super trend pindah ke bawah, saat inilah yang ideal. Gitu. Nah, kalau nggak ketemu yang ideal bagaimana? Ya, kita kurangin syaratnya. Syarat yang ideal kan biru pertama, super trend pindah ke bawah, terus parabolic SAR juga pindah ke bawah. Ini ideal. Ketiganya terjadi di saat yang bersamaan. Tapi kalau nggak ketemu yang ideal, bisa kita gunakan salah satu bisa. Yang paling mudah itu super trendnya yang digunakan. Nah, contoh nih GIA. Ini sudah biru pertama, parabolic SAR pindah ke bawah, tinggal nunggu nih super trend pindah ke bawah nggak? Kalau pindah ke bawah di candle biru pertama ini, itu yang ideal. Atau biru kedua, kasih toleransi biru kedua. Gitu. Ada lagi? Itu ngeceknya pakai ini Pak Holi, pakai apa? TradingView atau bisa yang lain? Pakai yang ada super trendnya. Jadi nggak harus TradingView ya. Stockbit Ya. bisa. Yang penting ada super trendnya. Ada super Pakai trendnya. RTI juga bisa. Baik, baik. Terima kasih Pak Holi. Oke, nah ini tadi dapatnya adalah dari FT PSST. Ini. Nah, kalau nggak dari FT PSST dari mana? Bisa Bapak dan Ibu lihat dari hasil screening tadi. Dari biru 1, boleh nggak? Dari sini. Biru 1, boleh nggak dicek di 1 menitnya? Ya boleh. Misal nih ada Akra. Oh, Akra parabolik super trendnya sudah di bawah, tinggalkan. Jadi saham-saham dari mana saja yang biru 1 itu boleh, tapi pastikan dicek terlebih dahulu. BRPT. Masalahnya begini Pak, kita beli biru pertama, statusnya open, jadi terus ini harganya sudah naik terus, itu kadang begitu. Loh. Kalau mau beli, nah pertanyaannya, Ibu mau beli, pengen langsung dapat atau enggak? Berarti harganya ditinggikan lagi. Ya belinya HK. Jadi kalau kita beli saham, makanya gini nih. Mana tadi ya? Ini. Kalau mau beli saham, contoh, bentar, super trend yang mau naik ada cuan. Ini cuan.
Oh masih 5373 cuan. Cuan lagi dibanting, Pak. Mau naik lagi? Oke. Contoh cuan nih. Kalau kita mau beli sekarang cuan di 575 bisa dapat bisa tidak. Ya kan? Di 575 ini bisa dapat bisa tidak. Kalau pengen langsung dapat, ya belinya di 5 kalau sekarang 5125. Jadi kuningnya ini ada di mana? Naikkan 1 tik. Itu pasti langsung dapat. Kalau tujuannya ingin langsung dapat. Ini. Nah, maka belinya bagaimana? Belinya di sini nih. Ini super trendnya. Angkanya berapa? 53. Kok tinggi? 53. Oh, terlalu tinggi. Naiknya. Bentar, yang selisih 1 tik apa? Di sini. Ini harga tinggi, jadi susah cari. Oke, yang dari sini. FT, PSST, misal, oh ini ada BMRI. Ntar super trend yang mau pindah ke bawah, ada cuan. Elit 10. Oke, elit, contoh elit. Nah, elit. Elit super trendnya itu di 102 ini. 102. Harga saat ini 101. Saat ini beli elit, jadi beli elit kapan? Kalau super trendnya pindah ke bawah, kan gitu. Pindah ke bawah ini harganya 102. Nanti kalau 102 baru beli. Nah, kalau di saat kita melihat super trendnya pindah ke bawah, harganya bukan di 102 lagi, tapi bisa jadi sudah 103. Maka beli di 102 itu nggak dapat. Karena nanti 102 itu akan ada di bid saat harganya di 103. Nah, maka kita kalau mau dapat di saat super trend pindah ke bawah dan beli sahamnya mau langsung dapat, belinya di 103. Itu confirm. Nah, tapi kalau mau belinya di 102, belinya kapan? Ya belinya sekarang. Auto buy di sini. Jadi belinya ini auto, bukan langsung buy, karena kalau langsung buy saat ini bisa langsung dapat. Jadi sekarang posisi harganya masih 100, super trendnya di 102. Kalau mau beli auto buy 102, ini namanya spekulatif. Gitu. Jadi supaya langsung dapat, pastikan lihat ini. Nah, sekarang nih, elit harganya 100. Kita beli di harga 100, belum tentu dapat sekarang. Walaupun harganya di 100. Tapi kalau mau langsung dapat sahamnya, beli di 101. 1 tik di atas warna kuning ini. Ini. Jadi kalau super trend pindah ke bawah, jangan antri. Karena nggak akan dapat. Sahamnya sudah naik. Gitu, Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ada Pak, chartnya selalu menggunakan Heikinasi ya Pak? Catnya iya. Oke Pak. Jadi mau fast trade, mau swing, nah, silakan dipraktekkan. Ya. Di MFI.
sudah pindah. Satu lagi Pak Pauli, Yes. kalau kita ini kan kalau biasanya pergerakan cepat itu di sekitar 30 menit pertama pasar buka Pak. Setelah jam 10 biasanya sih nggak selalu memang. Setelah jam 10 agak lambat. Nah, kalau untuk melihat volatilitas dari si saham itu kita pakai indikator apa Pak? Jadi gini, kalau hanya melihat volatilitas, yang Bapak inginkan volatilitas itu mulai dari jam 9 sampai detik ini, atau di detik ini? Di atas jam 10 Pak. Mulai di Iya. atas jam 10. Oke. Iya, maksudnya gini, volatilitas itu ya dihitung bisa dari jam 9 sampai jam 10. Bisa dari jam 9 sampai saat ini, saat kita mau trading. Atau pengen tahunya detik ini. Detik ini Pak, Nah, misalnya. kalau detik ini ngelihatnya di Indo Premier yang live. Kalau detik ini. Nih ya. Indo Premier. Jadi volatilitas itu tergantung kita mau ngelihatnya yang mana. Kalau detik ini, kalau yang saat ini, ya kita melihatnya di frekuensi trending stock. Nah ini. Ini yang volatilitasnya tinggi saat ini. Cuan, TRIS, MTK, volatilitasnya tinggi tapi sahamnya turun. Yang kita cari kan yang naik. Ini coba lihat TRIS. TRIS di sini. Detik ini TRIS sama cuan. Tadi kan ada cuan sama TRIS. Tapi cuan lagi ke bawah. Jadi tungguin TRIS. Ini bos. Nah tapi kalau mau dari jam 9, saham apa yang saat ini volatilitasnya, oh sorry, ini TRIS ini. Trisula. Nah ini. TRIS saat ini volatilitasnya tinggi dibanding saham yang lain. Ini TRIS. Saat ini. Jadi ini memang cocok untuk fast trade. Jadi nanti jangan salah, oh ini volatilitasnya besar. Tapi lihat dulu besarnya itu mulai kapan. Kalau yang mulai dari jam 9, sampai saat ini, ya ini. Kalau dinilai saham apa yang sangat volatil mulai dari jam 9 sampai saat ini, itu ada ASMI, BOBA, MBTO, KOKA. Ini. Kalau melihat yang mulai jam 9 sampai saat ini. ASMI yang paling volatil. ASMI, BOBA, MBTO. Tapi kalau detik ini, melihatnya di frekuensi ini. TRIS kegeser, ada WIN-S. Tapi volatilnya turun. Jadi kalau mau fast trade, cari saham yang dari Indo Premier ini, cari garisnya yang hijau. Ini ada TRIS, brand mau turun, jadi yang menghadap ke atas. BBCA, ini. Jadi taunya dari sini. Oke, Ada Pak. lagi? Terima kasih, Pak Uli. Oke.
contoh nih, beli LPPF. Ini juga diperhatikan ya di bidnya ini. Kalau lebih kecil seperti ini jangan langsung masuk walaupun supporternya mau pindah. Ya, jadi misal nih di 240 312 sedangkan di 2020 cuma 31. Kalau seperti ini jangan langsung masuk walaupun supporternya mau pindah. Ini karena ini akan mudah turun lagi. Oke, ada lagi yang lain? Tadi kalau nggak boleh masuk tuh Pak kan kecil bidnya tuh Pak. Kira-kira perbandingan antara bid over yang itunya berapa ya Pak? Lebih Kalau besar tadi aja, misalnya Bos. Gak usah dibandingin harus besar. 2 kalinya, enggak. Lebih besar aja. Lebih besar dari over ya Pak? Dari over yang dia. Kalau sekarang misalnya itu bidnya adalah di 2020 adalah cuma 2. Kemudian di 24 2030 ada 221. Ya, jangan Berarti masuk. Jangan masuk dulu. jangan Jangan masuk ya? masuknya jangan di Oke. sini. Jangan di 220 masuknya. Masuknya Oke. nanti di sini. Lah ini antri yang seperti ini. Antrinya di mana? Di 210. Kalau mau Karena beli dia LPPF, 306. kenapa? Karena 306 lebih besar dari 221 ya. Jadi kita Ya. tunggunya di 2010 ya. Ya. Oke Pak. Ada lagi? Katanya ada saham-saham yang tidak bisa terjual, Pak, ya katanya. Yang mana, Bu? Saham apa yang nggak bisa terjual? Contoh. Katanya yang ini yang nggak ada bidnya. Nggak ada bidnya. ARB maksudnya. Bukan, itu hari kan saya saham Yellow saya pernah kemukakan di Pak Holi waktu itu. Oke. Kan pergerakannya cepat sekali Pak. Itu turun ya dari 55 turun 5 pas saya beli 53 turun 52, 51, 50 tapi cepat sekali sehingga saya nggak bisa ikuti. Oke, cepatnya Nah, itu berapa menit, Bu ya? Wih, cepat Pak, seperti gambar hidup. Cepat. Enggak. 52. Oke. Iya, cepat Enggak sekali. ada yang cepat gitu, enggak ada. Secepat suara gitu sebenarnya enggak kok. Tapi saya nggak bisa ngikuti itu Pak. Iya. Baru Iya mau makanya ini, ya. enggak bisa ngikutin itu, kan kita Iya, harus lihat. saya mau sell sudah di 50 Oke. itu nggak mau lagi mereka ini. Oh Terus iya. saya tunggu paginya lagi bergerak sampai sekarang tetap di harga 50 Pak itu. Oke, Waktu itu makanya kan Pak Holi iya. sarankan menghubungi sekuritasnya. Saya hubungi sekuritasnya, bilang itu nggak ada bidnya Bu, jadi saham itu nggak bisa terjual. Gitu. Oke, nah ini salah persepsi. Iya, nanti ada bidnya baru Saya minta bisa hubungin terjual. sekuritasnya kalau apa? Coba, oke. Coba ingat nggak? Oh, Kalau Ibu mau jual Yellow di bawah harga 50, iya. itu berarti jualnya di pasar apa? Oh, Di pasar nih. Jadi gini loh. Kalau Ibu mau jual Yellow di bawah 50, itu kan bisa dijualnya adalah di pasar nego. Nah, supaya nego bisa jual saja. di pasar nego, Ibu harus hubungin sekuritasnya, minta form untuk penjualan di pasar nego. Nego. Tapi kalau Ibu langsung telepon sekuritasnya, saya mau jual Yellow di harga 50, ya pasti. Pak, saya pernah menjual di harga 40 juga nggak bisa itu. Oke, Ibu sudah ngisi form penjualan di pasar nego apa belum? Oh, belum. Nah, ya itu. Oh, Jadi kalau iya, mau iya, jual iya. di bawah 50, Ibu Iya, iya. hubungin sekuritasnya, minta form untuk penjualan di form. di Pakai pasar form ya nego. Pak ya. Formulir. Jadi yang lengkap. Kalau cuman saya mau Iya, iya. jual, kalau di sekuritas ya, di sekuritas Ibu jual di bawah Yellow, dijual di bawah 50, pasti ke reject. Oh, iya, iya.
Gitu. Nah, ini tadi dari 53 sekedip mata ke 50. Ini nggak mungkin. 52 juga Pak. 53, 52 cuma cepat. Saya baru mau pencet sudah Oke, berubah makanya lagi. ya kalau Gitu. Ibu ingat, jadi supaya nggak terjadi ini ya pembiasan. Kalau Ibu ingat jam, tanggal, jamnya, kita bisa cek benar nggak sekedip mata. 1 menit Iya. kah, 2 menit kah turunnya ini, termoset. Iya. Nah, kalau Ibu ingat, nah kita bisa cek sekarang tanggal berapa dan Sekitar jamnya. akhir bulan September kayaknya. Oke, akhir September, jamnya Iya. Aduh. Kayaknya sore Pak waktu itu. jam yang ini Bu. Oke, kita lihat ya. Saya tidak ingat ya Pak. Nah, kalau itu Pokoknya Yellow ya hanya hari itu juga Pak. Selama ini saya juga nggak pernah dengar itu saham. Hanya hari itu saja. Kayaknya bukannya. iya, Lainnya maksud tidak saya pernah. gini. Jadi saham itu naik turun itu bukan dalam waktu sekejap. Iya, Nah, iya. maka itu pasti ada durasinya. Entah itu 1 menit, 2 menit kayak gitu. Itu kalau kita historinya kan ada semua. Iya, iya. Nah, supaya tidak terjadi persepsi bahwa turunnya cepat. Nah, cepat ini harus kita terjemahkan detail. Cepatnya secepat apa? Seberapa cepat? Tuh. Nah ini tanggal berapa ya? Yellow tanggal 3 Oktober itu masih naik ke 51. Kalau Ibu tadi berapa? Akhir September itu di Akhir Oktober September. itu masih naik ke 52, sempat naik ke 52. Jadi nggak diam di 50 untuk kasus Yellow. Nah mungkin karena nggak dipantau. Nah, contoh nih, kita lihat ya Tapi setiap Yellow. pagi saya auto sell loh Pak. Kenapa? Setiap pagi saya auto sell Yellow loh. Iya, auto Kayaknya. sell. Jadi gini, auto sell-nya ini, contoh nih Bu ya, ini Iya, Yellow, ya. ini 1 Agustus. Oke, tanggal berapa? September, 25 September, 29 September, Oktober, 3 Oktober itu masih ke 51, 2 Oktober masih ke 51, September itu sempat naik sampai 55. Ini. Ibu Ya tanggal itu berapa yang tadi? Akhir Septembernya tanggal berapa? ya pokoknya yang dia naik sampai 55, 56 naiknya cepat sekali Pak itu. 5 bukan, 56. Kalau 56 naik 56 itu Iya. Agustus Ibu. Agustus ya. Ya. Pokoknya sudah lama sekali Pak itu ya. Enggak, iya, maksudnya gini loh. Jangan pokoknya, jadi semua kan ada supaya bisa kita tracking. Iya. Supaya nggak ngambang. Jadi ada tanggalnya tanggal berapa, terus jamnya berapa. Kalau 56 Yellow itu di 56 itu terjadi saat tanggal 1 Agustus. 1 Agustus ya Pak. 1 Agustus dan 2 Agustus. Itu sempat ke 56. Tapi mulai tanggal 3 Agustus sampai hari ini belum pernah ke 56. Itu. Nah, Ibu transaksinya kapan? Kalau Ibu tadi di 56. Sudah September, yang jelas September Pak. Ya September di sini datanya nggak sampai 56. Akhir September di 53 saya itunya belinya. Oke. Mungkin ya kalau di 53 sampai 53 itu kalau bulan September itu pertama bisa tanggal 25 September. Ya. Tanggal 25 September naik sampai 53, naik sampai 54. Tuh. Terus Ya,
besoknya Terbelinya itu 53. nyampe 52. Saham apapun kalau turun dari 53 selalu saya sarankan untuk sell. Apapun sahamnya. Iya. Harusnya ini sudah terjual. Kalau memang Ibu belinya di 25 September, tanggal 26 September itu harusnya sudah jual. Itu. Karena tanggal 26 September harganya di atas 50. Itu pasti bisa terjual. Oke. Kalau misal belinya tanggal 29 September itu naik sampai 55. Besoknya tanggal 2 Oktober itu masih sempat bergerak ke 51. Tanggal 3 Oktober masih bergerak ke 51. Baru Ini tanggal 29 itu Pak Oli. mulai 4 29. Oktober sampai hari ini memang di Nggak ada. 50. Itu jual kemungkinan nggak bisa. Gitu. Iya. Maka kapan nih? Jadi tanggalnya tolong dilihat detail dan jamnya supaya kita bisa tracking. Iya, iya. 29 ya. Saya lihat. Bisa dilihat di sekuritas kita beli tanggal berapa. Ya, historinya Iya, ada di sekuritas bisa. nah, jadi Oh, terus jadi begini. pakai ini ya Pak ya, pakai belangko ini. Iya, kalau mau jual di pasar nego itu harus ada form yang diisi. Ya, jadi bilangnya lengkap mau jual di pasar nego, bahkan nanti akan dikasih form. Kalau Form nggak nego. bilang, ya pasti dikiranya adalah menjualnya di pasar reguler. Kalau pasar reguler nggak bisa, kecuali saham akselerasi. Iya, iya. Tuh. Nah, kalau Itu memang minta ya Pak ya form negonya. ya, jadi minta form untuk menjual saham di pasar nego. Oke. Lalu bagi Bapak dan Ibu yang memang tidak bisa transaksi cepat, ya, sebaiknya jangan transaksi saham selain Kompas 100 atau LQ45. Gitu. Jadi yang nggak bisa cepat, mending transaksi saham-saham Kompas 100 atau LQ45. Itu sahamnya bergeraknya pelan. Nah, tandanya adalah kalau Saham-saham di saham-saham yang 50-an itu juga susah ya Pak kayaknya. 50-an. Maksudnya Yang 50-an. harga maksudnya yang harganya 50 itu kayaknya itu tadi yang 53 harus dijual apa itu kan harus Iya. potensi untuk tidur. Makanya kalau sahamnya turun 53 itu kan adalah angka algoritma. Oke. Ya. Kalau turun dari 53 ini kan saya selalu sarankan untuk jual. Nah, saham-saham yang ada di 50-an ini biasanya bergeraknya cepat. Kalau kita tidak bisa transaksi cepat, maka jangan transaksi saham yang bergeraknya cepat. Lalu saham apa yang tidak bergerak cepat? Kan gitu. Saham yang tidak bergerak cepat adalah saham-saham Kompas 100 dan LQ45. Sahamnya yang mana? Saham yang seperti apa? Kalau di WX Master, itu saham yang ada tanda pagar itu LQ45. Saham yang ada tandanya dolar itu saham Kompas 100. Nah, jadi contoh WiFi, TIN, SMDR, ini Kompas 100. Jadi transaksi saja hanya saham-saham yang seperti ini. LQ45 apa? BRPT, ICBP. Nah ini. Jadi ikuti yang ini aja yang bergeraknya nggak cepat. Karena kalau yang bergerak cepat, kita kesulitan. Ya, ketinggalan. Jadi jangan memaksakan diri. Atau jangan menjebak diri. Belum bisa cepat, lalu transaksi saham yang cepat itu namanya menjebak diri.
Tuh. Ada lagi? Silakan kalau ada lagi yang lain. Kalau nggak ada, kita trading lagi. Sudah jam 9 menit 12. lagi. Pak Holi, Yes. halo. Kalau Jimas itu gimana ya Pak? Super trendnya turun nggak ya? Nah, coba dilihat Bu. Turun apa enggak? Sekarang sih baru parabolic star-nya aja. Iya. Jimas. Maksudnya turun itu gimana maksudnya? Ya kan ini kan sudah lurus, biasanya kan nanti akan turun gitu kan. Ya. Nah, cuma kan belum pasti juga gitu loh. Kepastiannya gimana ya? Kepastiannya Gitu, nanti gitu. kan terlihat turun kepastiannya. Kalau masuk takut. Kalau tahu pasti semua ya Jadi kepastiannya kan, nah makanya kita trading itu kan nunggu kepastiannya ini. Turun atau enggak. Oh gitu ya. Jadi contoh cuan ini. Siapa ini? Cuan. Ini super trendnya turun apa enggak? Ya kita tungguin. CMAS sama ini. CMAS sudah turun di sini. Di Stockbit belum ya? Di Stockbit belum turun. Nah itu, cuan sudah mau Tapi pindah. Jimas ini dari Super tadi trendnya, Pak. memang belum turun-turun ya Pak? Dari tadi trendnya. belum turun-turun. Cuannya mau Cuan turun. tuh mau turun. Super trendnya mau turun. Ya Pak Lindon, masih kurang ta. JMAS tadi Pak Lindon. ini turun ini, turun. Nah. Ini jam berapa? Nah, super trendnya. Jam 9 turun JMAS super trendnya. Sudah Pak Lindon, sudah diserok tadi Pak Lindon di 4750. Serok lagi. Tuh, jangan serok. Lalu jam 9 lebih 8 menit sepertinya naik lagi. Nah, cuan, nah ini turun nih. Nah, turun kan. Nah, contoh. sudah. Ini belum, balik lagi. Hampir balik lagi tadi, Pak. Balik lagi. Untuk Karena ada Pak Lindon. Itu Jimas itu kan ada speknya ya Pak ya? Kenapa? Jimas Ada itu kan ada speknya untuk hari ini ya? Belum spek tercapai untuk kan? hari ini. Time frame berapa Ibu? 1 menit. Time frame 1 menit. JMAS. Oke, kalau time frame 1 menit tercapainya kapan? Tercapainya hari ini jam berapa? Kalau time frame 1 menit? Ya sekarang sih belum. Iya, kalau ada time frame 1 menit, tercapainya hari ini jam berapa? Saat edukasi kan dikasih tahu. Dikasih tahu nggak? Kalau ada time frame 1 menit, akan tercapai jam berapa? Nah. Ada yang tahu? Nah, pindah. Oh, belum. Setelah 1 menit. Setelah 1 menit. Apa ini namanya? JMAS muncul speknya jam berapa, Bu? Ayo, cek yang detail. Silakan cek yang detail. Kalau perlu di zoom ya, kalau di zoom belum kelihatan pakai apa Pak Dokter? Kaca pembesar itu? Suryo Kondo, Pak. Apa pakai L tadi? Suryo apa? Suryo Kondo. Dipakain L, wah ngawur itu. Pakai L jadi Suryo Lonto. Pagi ya Pak, speknya muncul di pagi tadi jam 9. Iya. Suryo Londong. Sudah tercapai belum speknya itu? Belum sih Pak. Ini Pak udah sih. Wah, berarti harus pakai penggaris, Pak. Yakin belum? Sudah Bu, udah capek. Ini di WX Robot dicek belum Pak? Yakin. Coba diperbesar lagi. Udah ya. Oh, pagi-pagi langsung tercapai gitu ya? Nah ini ada garisnya ini. Oh.
Oke, oke. Nah, pertanyaan tadi yang menarik. Time frame 1 menit tercapainya kan hari ini. Jam berapa? Saat edukasi udah dikasih tahu loh. Kalau muncul time frame 1 menit akan tercapai jam berapa? Pernah nggak edukasi disampaikan? Tuh, nggak ada yang tahu ya? Saya udah sebulan nggak ikut edukasi. Kalau 1 menit kalau nggak salah antara besok sampai 5 hari ya Pak Oli ya. Besok sampai 5 hari. Besok sampai 5. Kalau ya itu Pak kan bertanya itu nggak salah sih bertanya, bukan menjawab tadi itu. Pertanyaannya bukan Pak Kastom tadi bukan menjawab, itu bertanya lagi malah. Itu Ya udah antara itu menjawab 1 pertanyaan. hari sampai 5 hari. Catatan. Jawabnya 1 Pak hari Oli. sampai 5 hari gitu ya. Iya. Boleh. Oke. Nah, itu jawaban. Nah, tadi pertanyaan Bu Melani itu, kalau time frame 1 menit kan tercapainya 1 hari. Jamnya jam berapa? Lagi nyari catatan, Pak. Apa? Lagi nyari catatan. Lihat di kitab Master Cuan. Di halaman ketiga itu Bu, catatannya. Halaman ketiga, bab 2, sebelah ayo pojok bantu, kiri Pak atas. Baris kelima itu loh. Mulai jam berapa Pak Lindon? Ayo jam berapa? Ada yang tahu nggak? Itu pertanyaan loh, bukan untuk diulas. Tinggal jawab jam itu mulai jam 00 sampai jam 24.00. Kalau 1 menit kan 1 hari sampai 1 minggu, Pak. 1 hari, iya. Tadi Sampai 1 pertanyaan itu menit jamnya, sampai Pak. 1 hari sampai 1 minggu, Pak. Dari jam 9 sampai jam Bukan, 6. itu udah benar 1 hari sampai 1 minggu. Tadi kan muncul jam berapa gitu kan. Maka saya tanya sekarang, kalau time frame 1 menit tercapainya jam berapa? Jam pasar, Pak. Pasar buka. Jangan ditungguin jam 12 malam, enggak. Ibu ngaku, pertanyaannya menjebak sih soalnya. Saya sampai perasaan saya ini ikut edukasi sudah berkali-kali kok bisa jawab. Nah, udah mulai pinter kan? Saya juga nggak tahu jamnya jam berapa. Pakai jam Pak Oli, Bani cukup pasar, ya bukan jam jual pasir. Pak Oli. Kalau jamnya kita sama-sama nggak tahu. Kalau estimasinya 1 hari sampai 7 minggu. 7 hari. Pokoknya setelah umur 41 banyak jebakan Batman. Iya. Pak Rudi, Belum 41 nggak setengil ini loh. Bagus tuh kok jujur betul, heran saya. Bagus, bagus. Udahlah, Tuan kita ke sepertinya Tuan kita ke bawah tuh. Ya udah, kalau gitu. untuk terus dari tadi pindah nggak. Kenapa Oli itu loh pertanyaannya sih. Lah ya ini sudah saya pindahkan Bu. Setelah ulang tahun makin tengil. Udah Bu, sudah saya pindahkan Bu. Minta. Ayo. Sudah saya pindahkan Bu. Jamnya Jadi, makan Bu, siang. Bu Mela siapa tadi? Melani ya? Iya, Pak. Spek ngelihat speknya lebih detail Bu ya di Zoom. Itu ada Ya. untuk JMAS itu sudah ada ekornya tadi. Itu berarti udah tercapai. Oke. Ya, Pak. Makasih, Pak. Pak Rudi jam makan di 15 menit ini baru pindah kok ditinggal makan gimana teman-teman? Saya belum lapar. Pindah tinggal makan. Katanya disuruh mindahin. Saya dipindahin Bu, habis tinggal makan. Pak Oli ini loh memang lo tutup kan Pak Oli sih. Loh, katanya suruh pindahin. Tutup aja kalau gitu dah. Waktu naik makan pecel. Iya, makan pecel ini lumayan kan. Pak Oli saya udah ikut edukasi ya, jangan dianaktirikan lagi. Bagus. Nggak boleh marah, bagus. Kasihan Anak ibu tiri tirinya, itu Pak. seperti bawang kok. Satu hari itu ada berapa jam toh? Masih ngebahas ini. 20 jam katanya. 20 Oh bukan jam 9 sampai jam 4 aja? Enggak lah. Bukan ya? Oh bukan ya. Cukup 4 jam. Masih ada isomanya, Bu. Iya.
Jogging dulu ya teman-teman. Permisi. Oke, terima kasih semuanya. Happy cuan sesi pertama. Sampai jumpa sesi kedua. Terima kasih Pak Holi. Makasih Pak Oli. Terima gaji Pak Oli.